Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi buat kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Indra Lumban Gaul dengan NIM 14S1701 dan Pranata Panjaitan 14S17008. Yang dimana di sini kami ingin mempresentasikan proyek sederhana dari mata kuliah Programming 2 yang dibimbing atau diajari oleh Bapak Guntur Siboro. Next. Yang pertama yaitu overview. Overview dari proyek ini antara lain yang pertama gambaran umum, yang kedua prinsip OOP, yang ketiga kelas dan metode, yang keempat flowchart, yang kelima interaksi antar objek, dan yang keenam akan ada demo proyek. Yang pertama gambaran umum. Proyek akhir semester mata kuliah ini merupakan proyek untuk mata kuliah Programming 2, di mana akan membahas tentang sistem sederhana administrasi rumah sakit dengan menggunakan bahasa Python. Proyek ini memiliki 4 buah objek yang dapat diturunkan atau inheritance dari satu kelas yang sama, yaitu manusia. Keempat objek tersebut yaitu dokter, yang difungsikan menjadi 4 jenis dokter, yaitu dokter untuk bagian kulit, dokter umum, dokter bagian jantung, dan dokter bagian spesialis lainnya. Alur dari sistemnya antara lainnya itu yang pertama, administrasi mengarahkan pasien berdasarkan keluhan umum dari pasien yang datang. Misalnya, jika pasien mengeluhkan gatal-gatal, maka administrasi akan langsung mendaftarkan pasien tersebut kepada antrian dokter kulit dan kelamin. Yang kedua, apabila pasien diarahkan ke dokter dengan spesialis tertentu dan dokter tersebut belum ada, maka sistem akan meng-create dokter dengan spesialisasi tersebut. Yang ketiga, ketika pertama kali program ini dijalankan, maka yang di-input adalah nama pasien. Apabila nama pasien belum ada di database, maka akan di-create objek pasien tersebut. Yang kedua yaitu OOP. OOP atau Object Oriented Programming adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Prinsip-prinsip OOP yang pertama, encapsulation. Encapsulation atau pengkapsulan adalah konsep tentang pengikatan data atau metode berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Maksudnya, berbagai objek yang berada dalam kelas tersebut dapat berdiri sendiri tanpa terpengaruh oleh yang lainnya. Yang kedua, abstraction. Abstraction merupakan menyembunyikan detail latar belakang dan hanya mewakili informasi yang diperlukan untuk dunia luar. Ini adalah proses penyederhanaan konsep dunia nyata menjadi komponen yang mutlak diperlukan. Yang ketiga, inheritance. Inheritance dalam konsep OOP adalah kemampuan untuk membentuk kelas baru yang memiliki fungsi turunan atau mirip dengan fungsi yang ada sebelumnya. Konsep ini menggunakan sistem hierarki atau bertingkat. Maksudnya, semakin jauh turunan atau subkelasnya, maka semakin sering kemiripan fungsinya. Yang keempat adalah polymorphism. Prinsip terakhir dalam OOP adalah polymorphism. Pada dasarnya, ini adalah kemampuan satu pesan atau data untuk diproses lebih dari satu bentuk. Tanpa hal ini, suatu pemrograman tidak bisa dikatakan sebagai OOP. Polymorphism sendiri adalah konsep di mana suatu objek yang berbeda-beda dapat diakses melalui interface yang sama. Next. Baik, untuk kelas dan metode. Pada proyek kali ini kami membagi menjadi 2, yaitu kelas berdasarkan untuk base kelasnya merupakan manusia dan derive kelasnya pasien, dokter, dan yang dirawat atau dalam kurung pasien. Untuk metodenya kami menggunakan init dan def. Untuk penjelasannya akan kami jelaskan pada proyek demo kami nantinya. Next. Baik, ini pada slide ini kami sudah menggambarkan flowchart daripada proyek yang akan kami buat. Adapun flowchartnya yaitu
sebuah sistem administrasi rumah sakit yang dimana terdiri dari menu pilihan dan menu pengecekan. Yang dimana daripada menu pengecekan ini terdiri dari menu pilihan yang isinya ada 3, yaitu daftarkan menu untuk mendaftarkan pasien dan menu mendaftarkan keluhan pasien, dan poin yang ketiga yaitu keluar. Nah, untuk pada pengecekan ini juga kami membuat menu yang dimana back to menu pilihan, atau artinya kembali pada menu pilihan awal. Next. Interaksi antar objek. Nah, di sini interaksi antar objek yang dilakukan pada proyek kami yaitu yang pertama, pasien mendaftarkan diri di meja registrasi serta menyampaikan keluhan serta rekam medis. Maka dokter akan mendiagnosis pasien yang sesuai dengan keluhan yang sudah disampaikan oleh pasien. Yang kedua, bagian administrasi mengarahkan pasien ke dokter sesuai dengan keluhan pasien. Kemudian dokter akan memberikan resep obat yang akan ditebus di apotek. Yang ketiga, bagian apoteker, yang dimana memberikan obat kepada pasien sesuai dengan resep dokter tersebut. Next. Baik, demo prototype. Izinkan share screen, teman. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Berikut merupakan sistem administrasi rumah sakit yang kami rancang di PyCharm yang menggunakan bahasa Python. Di sini dapat kita lihat terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas pasien, kelas dokter, dan kelas yang dirawat dalam kurung pasien. Yang dimana kelas pasien terdiri dari metode dev init, dev patient, dan di kelas dokter terdiri dari dev init, dev daftar dokter, dan di kelas yang dirawat atau pasien terdiri dari dev init yang memiliki atribut valid dan no daftar. Dan untuk pada kelas dokter memiliki atribut daftar dokter, dokter bagian kulit dan kelamin, dokter bagian dalam, dokter umum, dan dokter jantung. Sedangkan pada kelas pasien terdiri dari atribut nama, umur, jenis kelamin, dan penyakit. Untuk bagian menunya, kami membuat 3 menu, yang dimana pada menu pertama merupakan menu mendaftarkan pendaftaran oleh pasien yang ingin dirawat. Yang kedua merupakan menu untuk mengecek keluhan pasien. Dan yang ketiga kami buat menu back to home atau menu untuk keluar yang dapat kita lihat, bahkan ada tulisan lekas sembuh jika semua sistem administrasi sudah selesai dilakukan. Baik, di sini saya akan mengeran dari sistem administrasi yang sudah kami buat. Di sini terdapat 3 menu, yang dimana daftar untuk data diri dan penyakit, daftar keluhan pasien, dan yang ketiga yaitu keluar. Untuk menu pilihan pertama terdapat nama. Kita isi Indra contohnya. Umur 22, jenis kelamin pria, masukkan penyakit gatal-gatal. Nah, untuk daftar keluhan pasien, kita buat menu kedua. Kita klik angka kedua, maka akan muncul jumlah pasien. Jumlah pasiennya tentunya 1 karena kita mengisi daftar namanya tadi 1. Untuk nama biar kita cek, nama yang sudah didaftarkan pada menu pertama itu namanya Indra. Dicek. Maka akan pada menu kedua akan terdapat menu keluhan pasien yang berupa umur serta jenis kelamin dan apa penyakitnya. Di sini kami membuat boolean berupa apakah itu kamu, maka kita tekan Y.
akan jika itu benar, maka akan tertulis berhasil Anda sudah terdaftar sebagai pasien rumah sakit ini. Silakan menghubungi pihak dokter, spesialis kulit dan kelamin. Maka itu akan otomatis jika bulannya benar, maka otomatis akan mengarahkan kita ke pihak dokter sesuai dengan penyakit kita. Dan apabila kita tekan N, maka sistem administrasi kami akan jadi error. Nah, untuk menu kembalinya kita tinggal tekan angka 3, maka akan terdapat tulisan lekas sembuh sebagai penyemangat untuk pasien yang sudah terdaftar. Baik, sekian dari persentase slide project tentang sistem administrasi rumah sakit kami. Jika ada perkataan kami yang kurang lebih, kami meminta maaf sebelumnya, dan akhir kata kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Shalom.